berikutnya kita akan mengenal yang namanya recognition atau artinya pengenalan ya. Nah, beberapa aktivitas dilakukan untuk mengenali suatu bahaya agar lebih terperinci dan komprehensif dengan menggunakan metode yang sistematis ya, sehingga dihasilkan suatu hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tujuan dari pengenalan ini sendiri itu untuk mengetahui karakteristik suatu bahaya secara menyeluruh atau mengetahui sumber bahaya dan area yang berisiko. Nah, untuk mengetahui proses kerja yang berisiko dan mengetahui berapa pekerja yang terpapar risiko bahaya. Jadi ini lebih mencari atau kita mengenal apa sih risikonya, apa aja sih risikonya. Misalnya, kalau kita masuk ke ruang dosen sembarangan tanpa ngetok pintu, apa sih risikonya? Diceramahin, ya. Diledek, ya. Atau mungkin disindir-sindir, ya kayak gitu ya kurang lebih ya. Jadi kita harus berpikir dulu, apa sih risikonya, pertimbangkan ya. Lalu pengenalan ini dilakukan dengan pelajari setiap proses yang meliputi bahan-bahan baku atau bahan pembantu atau bahan tambahan mungkin artinya ya. Produksi antara bahan buangan, hasil produksi, hasil samping, sisa-sisa produksi, dan kadar produksi serta peralatan bantu. Pengenalan potensi bahaya di tempat kerja dapat dilihat dengan menggunakan flowchart, diagram atau diagram alir proses produksi. Jadi biasanya kalau di tempat-tempat kerja di industri itu ya, kamu akan menemukan yang namanya flowchart atau diagram alir. Jadi harusnya begini nih prosesnya. Nggak boleh kamu melangkahin setiap proses ya. Jadi ada urutannya sesuai flowchart, sesuai panah yang ditunjukkannya. Nah, flowchart diagram proses dan operasi produksi sendiri itu berisi, yang pertama itu ada bahan baku, bahan campuran atau bahan pembantunya tadi, hasil antara atau hasil sampingannya, sisa-sisa produksi, bahan buangan, hasil samping dan hasil produksi. Nah itu ya, itu dalam flowchart yang pertama. Yang kedua itu ada kondisi operasi seperti suhu dan tekanan. Berarti cocok ini, misalnya bahan baku nih, tepung ini kita cocok setel di suhu berapa. Nah itu kondisinya ya, tekanannya berapa nih, tekanan apinya atau tekanan udaranya seberapa supaya dia tidak meledak. Nah, jumlah tenaga kerja, berarti ada berapa nih yang boleh masuk dalam ruangan ini? Misalnya maksimal 3 orang, ya udah 3 orang. Jangan nawar, boleh 5 orang, nggak boleh ya. Harus sesuai dengan standarnya. Lalu yang keempat itu teknologi pengendalian yang telah diterapkan dan alat pelindung diri yang tersedia. Berarti ini pakai apa nih? Oh, pakai kompor raksasa. Terus alat pelindungnya apa? Baju hati-hati. Ya kayak gitu ya. Berarti ikuti aturan yang tertulis ya, mungkin lebih tepatnya aturan tertulis dalam sebuah diagram alir ya. Jika kamu tidak menerapkannya dengan benar, kamu sendiri mungkin akan bahayakan diri kamu atau mungkin bahayakan perusahaan kamu, bahkan bahayakan nyawa orang sekitar kamu. Nah, bila semua informasi tersedia menggunakan flowchart, diagram dilakukan dengan Walk-Talk Survey atau Industry Hygiene Survey dengan cara berjalan melintasi tahap proses produksi, dimulai sejak bahan baku masuk sampai produk akhir dihasilkan, dikemas dan masuk gudang. Jadi artinya semua proses dari awal itu harus ada pemantauannya, harus ada alurnya. Nggak boleh sembarangan aja kita main, campurin aja. Contohnya aja nih, kalau kamu bikin kue di dapur nih, masa iya langsung semua bahannya kamu campur dalam satu wadah terus kamu aduk semuanya? Enggak kan, pasti punya aturannya, punya takarannya. Oh ini tepung nanti, oh nanti telur ini dikocok dulu, oh mentega dicairin dulu dan lain-lain ya kan. Nah, waktu survei itu merupakan dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi paparan bahaya potensial yang ada di tempat kerja secara langsung. Nah, biasanya ini dilakukan minimal 6 bulan sekali oleh safety officer atau ini pengawas keamanan, dan perwakilan manajemen, perwakilan pekerja, dan security. Jadi semua orang yang jadi pengawas itu ya, mereka akan mencari tahu nih, oh ini sudah dilakukan belum nih, bener nggak sih, masih terstandar nggak sih. Nah itulah salah satu tugasnya orang Kesmas nanti, mungkin jadi satunya itu jadi safety officer atau pengawas lapangan atau pengawas keamanan ya.